Oke, Ya. baiklah Bapak Ibu mohon untuk sangat memperhatikan, mohon maaf, diperhatikan terkait RPL ini. Eh, Baiklah kepada Bu Saudah dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih Rika Soraya atas waktu dan kesempatannya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa melaksanakan kegiatan orientasi eh, lapor diri dan persiapan berkas RPL ya. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat, tabi'in dan tabi'at yang mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil akhir. Sini saya hormati Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Guru, kemudian tim pengelola. Di sini ada Pak Slamet Riyadi, Bu Putri, kemudian Bu Rika Soraya, Bu Geo, dan Pak Abdul Malik, yang mana di sini kami bertujuh untuk melayani eh, Bapak Ibu peserta PPG angkatan keempat ini ya. Tentunya di sini eh, tujuan kami melaksanakan orientasi ini agar Bapak Ibu paham dan bisa mengerti bagaimana mengisi lapor diri, kemudian berkas apa saja yang dipersiapkan atau diupload untuk RPL-nya. Mengingat kami tim kewalahan bangun tidur tiba-tiba ditelepon tengah malam, ada yang mau WA dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kan kita tahu jam kerja itu mulai dari jam 7.30 sampai jam 4. Itu ya Bapak Ibu, mengingat kami juga bukan robot ya yang bisa melayani setiap waktu dan setiap saat. Jadi tujuan kami melaksanakan orientasi ini biar tidak ada lagi pertanyaan, baik secara pribadi maupun pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan sebelumnya dan sudah disampaikan pada saat orientasi. Jadi Bapak Ibu, seandainya nanti ada temannya yang tidak bisa berhadir, kemudian Bapak Ibu mengetahui bagaimana cara lapor diri dan bagaimana melengkapi data RPL, mohon Bapak Ibu yang menjelaskan kepada temannya. Jangan Bapak Ibu yang meributi lagi, gitu ya. Jadi saling membantu, memberikan informasi, dan secara tidak langsung Bapak Ibu mendapat pahala untuk memberikan pencerahan kepada temannya, gitu ya Bapak Ibu. Kita di sini saling membantu dan tidak saling menyusahkan, gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke RPL, kita di sini membahas foto dulu. Jadi mulai saat ini sampai nanti Bapak Ibu di yudisium ya, artinya sudah menerima sertifikat, foto profil Bapak Ibu itu harus sesuai dengan kriteria ini. Kenapa jadi sampai yudisium? Karena pada saat proses Bapak Ibu lapor diri sampai yudisium itu kami masih mendeteksi dan perlu identitas asli Bapak Ibu. Karena banyak hal nanti yang akan dikonfirmasi, baik nanti alamat dan lain sebagainya. Kalau nanti profilnya sudah tidak
berlatar merah lagi, kami akan meragukan, betulkah Bapak Ibu ini peserta PPG atau tidak. Jadi mohon bertahan, foto selfie-selfie yang kekinian-kekinian diganti dulu untuk sementara, mulai dari hari ini sampai nanti Bapak Ibu menerima sertifikat, mengganti profilnya dengan kriteria yang sudah saya tampilkan di sini. Dibaca ya Bapak Ibu, di screenshot, kemudian diingat baik-baik. Untuk laki-laki ini pakai jas hitam. Jangan menggunakan jas pink, jas biru, jas abu-abu. Nah, selain daripada hitam, jangan digunakan pada saat berfoto di studio. Misalnya, Bapak Ibu nanti pada saat foto di studio ragu, ada nggak foto studio ini menyediakan jas? Bawa sendiri dari rumah. Kalau misalnya tidak punya, pinjam punya tetangga, pinjam punya temannya, agar Bapak Ibu nanti tidak sulit pada saat apa mau cetak sertifikat. Kenapa kami tidak akan bisa mencetak sertifikat Bapak Ibu apabila foto Bapak Ibu itu tidak sesuai dengan kriteria yang sudah kami sampaikan di sini. Jadi ya kerudung putih berarti tidak boleh. Kemudian jasnya kupu-kupu berarti tidak boleh. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu kriteria fotonya. Bentar, saya stop dulu ya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk laki-lakinya jas hitam, kemudian dalamannya putih, kemudian dasinya juga hitam. Jangan menggunakan dasi yang bermotif atau loreng-loreng atau merah dan lain sebagainya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, perempuannya juga seperti itu. Jilbabnya harus merah. Jadi nggak bisa jilbab jilbab pink, jilbab coklat, kemudian jilbab apa namanya biru tua. Nah, jadi harus hitam, betul-betul hitam pekat, jasnya, dasinya, sama jilbabnya untuk perempuan. Jadi diingat ya Bapak Ibu, jangan menggunakan AI. Nanti akan kami terdeteksi Bapak Ibu ketika fotonya itu menggunakan AI. Maka akan kami kembalikan dan sertifikatnya tidak bisa dicetak jika fotonya tidak sesuai dengan kriteria tersebut. Jadi meskipun AI bertebaran, tetapi di sini ber apa namanya harus sesuai ya di studio ya fotonya ya. Jadi berkorban sedikit untuk Bapak Ibu datang ke studio berfoto sesuai dengan kriteria yang sudah kami sampaikan di sini. Oke ya, bisa dipahami Bapak Ibu. Nah, kalau sudah paham terkait dengan foto profil WA, mulai dari sekarang sampai nanti yudisium, mohon diganti fotonya. Nah, kemudian nama profilnya, tadi foto ya, nama profil WA-nya diganti dengan nama sendiri, diiringi dengan mata pelajarannya atau mapelnya. Misal nih, kita contohkan Rika Soraya misalnya. Mapelnya akidah akhlak atau fikih. Nah, begitu ya, Bapak Ibu. Jadi ganti nama asli sesuai dengan nama Bapak Ibu yang terdaftar di IAIN atau terdaftar sebagai peserta PPG, kemudian diiringi dengan nama mata pelajarannya. Kalau misalnya sejarah kebudayaan Islam terlalu panjang, boleh SKI seperti itu saja ya. Jadi mulai dari sekarang Bapak Ibu sembari mendengarkan penjelasan RPL bisa otak-atik profilnya diganti namanya beserta fotonya jika sudah ada. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau sudah paham terkait dengan foto, kita masuk ke bagian RPL-nya. Nah, Bapak Ibu, RPL ini adalah rekognisi pembelajaran lampau, yang mana eh,
apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan sebelum masuk PPG itu akan dihargai dan nanti akan dimasukkan dalam transkrip nilai. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti mendapatkan tidak hanya sertifikat, tetapi juga mendapatkan transkrip nilai. Transkrip nilai itu apa isinya? Isinya nanti adalah nilai-nilai yang Bapak Ibu dapatkan pada saat modul nanti di LMS dan juga RPL ini. Jadi Bapak Ibu mohon dikumpulkan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan sebelum Bapak Ibu mengikuti PPG. Namanya saja RPL ya, rekognisi pembelajaran lampau. Artinya diakui semua yang sudah Bapak Ibu lakukan sebelumnya, bukan sesudahnya. Itu ya. Oke, ada berapa poin nanti yang akan Bapak Ibu lengkapi pada bagian RPL ini. Yang pertama adalah pengembangan kompetensi pedagogik, yang mana itu akan diakui menjadi 6 SKS ya. 6 SKS nanti kompetensi pedagogik ini akan diakui 6 SKS. Kemudian yang kedua adalah perangkat pembelajaran. Nah, perangkat pembelajaran nanti ada beberapa poin atau ada beberapa dokumen yang harus Bapak Ibu lengkapi dan itu juga akan dikonversi menjadi 6 SKS. Yang ketiga, kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional ini terkait dengan kegiatan-kegiatan Bapak Ibu mengikuti seminar, webinar, pelatihan, workshop, dan lain sebagainya. Dan itu nanti juga akan dikonversi menjadi 6 SKS. Yang keempat, administrasi pembelajaran. Nah, ini administrasi pembelajaran ini ibaratnya tugas tambahan ya Bapak Ibu. Misalnya, Bapak Ibu menjadi wakil waka kurikulum misalnya. Nah, itu nanti akan diakui dengan syarat surat pernyataan dari kepala sekolah yang menyatakan bahwa Bapak Ibu pada tahun sekian, semester sekian pernah menjadi wakil kurikulum atau misalnya pemimpin koordinator ekstrakurikuler misalnya. Nah, itu dibuktikan dengan pernyataan kepala sekolah dan itu nilainya dikonversi menjadi 3 SKS. Nah, kemudian yang kelima adalah inovasi pembelajaran. Nah, inovasi pembelajaran ini berkaitan dengan inovasi-inovasi yang sudah Bapak Ibu lakukan seperti membuat bahan ajar melalui PPT misalnya, kemudian bahan ajar yang diupload di YouTube atau misalnya membuat penelitian tindakan kelas. Nah, itu adalah inovasi-inovasi pembelajaran yang sudah Bapak Ibu buat selama ini itu diakui atau dikonversi menjadi 3 SKS. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dari 5 poin tadi, Bapak Ibu buat di Google Drive. Jadi Bapak Ibu siapkan satu folder besar, satu folder utama untuk RPL ini. Kemudian di dalamnya dibuat folder-folder lainnya yang memuat 5 folder. Yang mana tadi isinya untuk pengembangan kompetensi, perangkat pembelajaran, kompetensi profesional, administrasi pembelajaran, dan inovasi pembelajaran. Nah, bagaimana cara membuat foldernya dan bagaimana membuat Google Drive-nya nanti akan ditutorialkan oleh Bapak Slamet ya. Oke. Nah, kemudian bagian yang pertama tadi adalah pengembangan kompetensi pedagogik. Isinya apa saja? Isinya adalah SK mengajar, yang mana itu biasanya ada SK awal dan SK akhir untuk yang PNS ya, untuk yang pegawai negeri atau SK dari yayasan itu disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Misalnya swasta, berarti SK dari yayasan. Nah, gitu ya. Jadi SK awal pengangkatan, SK akhir berarti di tahun 2025. Itu dicantumkan Bapak Ibu. Untuk apa SK awal dan SK akhir? Untuk mengetahui berapa tahun Bapak Ibu sudah mengajar. SK awalnya misalnya 2016 misalnya. Berarti SK akhirnya 2025, maka berapa tahun itu nanti akan dikonversi sesuai dengan nilai rentang nilainya. Nah, kemudian Bapak Ibu biasanya selain SK mengajar atau Bapak Ibu mendapatkan SK atau surat tugas mengajar ya, itu disesuaikan namanya di sekolah masing-masing.
ada SK mengajar atau surat tugas mengajar yang mana itu memuat keterangan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Biasanya nih Bapak Indra Adam Gumelar misalnya mengajar mata pelajaran fikih misalnya. Nah, itu ada di SK tugas mengajarnya atau di SK mengajarnya itu nanti disesuaikan namanya ya di sekolah masing-masing. Jadi tidak mesti surat tugas mengajar saklek seperti itu, tidak disesuaikan dengan sekolah masing-masing yang mana di sana muatannya ada nama Bapak Ibu, ada nama atau keterangan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu, seperti itu ya. Nah, kemudian berapa banyak dokumen yang harus disiapkan? Nah, di sini untuk maksimalnya itu 6 tahun atau 12 semester. Biasanya SK itu ada yang per tahun, ada yang per semester. Kalau dia per tahun berarti 6 tahun ke belakang. Kalau dia semester berarti 12 semester ke belakang. Berarti mulai tahun berapa Bapak Ibu? Kalau 6 tahun 2019. 2019. Nah, berarti dari 2020. tahun 2020. 2019, 2020. 20. Nah, ya. Nah, kalau dia dalam Ya, bentuk semester. Kalau dia bentuk tahunan, nanti disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Kemudian yang paling minimalnya berapa? Minimal 1 tahun atau 2 sampai 3 semester dengan semesternya ya di sekolah masing-masing. Paham Bapak Ibu terkait dengan SK mengajar? Nah, SK mengajar ini Paham. kemudian di-scan, di-upload di paham. folder yang sudah Bapak Ibu siapkan tadi. Akan lebih baik nanti dikasih namanya SK mengajar tahun 2019. SK mengajar tahun 2020 atau sesuaikan dengan misalnya semester berapa. Nah, itu nanti akan mempermudah penguji untuk menilai dokumen Bapak Ibu. Daripada tidak ada namanya sekali, ini namanya SK apa, ini kapan, dan lain sebagainya. Jadi, mohon Bapak Ibu bantu kami, bantu penguji untuk bisa lebih mudah menilai. Begitu ya, jadi diberi nama, keterangan yang sesuai dengan dokumennya. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Ya, buat di folder ya. Nah, ini untuk pengembangan kompetensi pedagogik tadi ini Bu, Bapak Ibu. Jadi penguji nanti menilainya tidak yang objektif atau subjektif. Nah, tidak subjektif ya, misalnya ini tetangga saya nilai tinggi, tidak. Penguji nanti akan menilai sesuai dengan rentang nilainya. Jika Bapak Ibu mengumpulkan dokumen 6 tahun atau 12 semester, maka Bapak penguji nanti berhak memberikan nilai 85 atau sampai 100 yang mana nanti akan dikonversi menjadi nilainya 4 gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti silakan Bapak Ibu pilih di sini mau yang saya mau ngambil nilai yang 30 aja deh nggak apa-apa atau nilai yang 60 aja nggak apa-apa silakan. Nah, yang pastinya nanti penguji itu menilai dokumen Bapak Ibu sesuai dengan rentang nilai yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat ya, panitia pusat ya. Ibu, Sudah ibu, ibu boleh bertanya lah. nanti Bu ada waktunya pertanyaan. Oh iya. Pertanyaan nanti dulu ya, Bapak Ibu. Tunggu di akhir sesi. Iya. Ya, baik ya Bapak Ibu ya, kita dengarkan dulu, nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Nah, untuk perangkat pembelajaran, tadi kan yang pertama adalah SK ya, terkait dengan profesional. Yang kedua adalah perangkat pembelajaran. Apa saja Bapak Ibu yang dipersiapkan untuk perangkat pembelajaran? Yang pertama adalah program tahunan, program semester, silabus, RPP atau modul ajar atau sekarang ini disesuaikan dengan sekolah masing-masing ya, materi ajarnya, LKPD-nya, alat peraganya, media pembelajarannya, instrumen penilaian kisi-kisi soal dan lain sebagainya itu Bapak Ibu buat atau Bapak Ibu scan, jangan lupa yang perlu tanda tangan kepala sekolah dan pembuatnya harus ditandatangani. Jangan sampai nanti buat program tahunan di lembar terakhirnya ada pengesahan dari kepala sekolah, tidak ada tanda tangannya. Jadi yang diupload itu harus ada tanda tangan dan capnya. Itu membuktikan bahwa dokumen yang Bapak Ibu upload itu sah.
Itu ya. Nah, RPP atau modul ajar begitu juga. Jangan sampai nanti ada kolomnya aja tanda tangan kepala sekolah dan guru mata pelajarannya, tapi nggak ada tanda tangannya. Nah, berarti itu belum sah ya. Jadi, yang belum lengkap tanda tangannya itu harus ditandatangani sebelum diupload ke Google Drive gitu ya. Kemudian perangkat pembelajaran ini, berapa dokumen yang dipersiapkan? Sama SK tadi. 12 semester maksimalnya dan minimal 3 semester. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi yang sudah Bapak Ibu buat dari tahun 2019 sampai tahun 2025 itu dikumpulkan, kemudian di-scan dan di-upload di Google Drive-nya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini yang Bapak Ibu perlu perhatian dan banyak biasanya pertanyaan, bagaimana jika saya mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6? Apakah semuanya diupload atau tidak? Jadi, yang Bapak Ibu upload itu cukup satu kelas tapi konsisten. Jangan nanti RPP atau modul ajarnya kelas 1, materinya kelas 2, kemudian nanti LKPD-nya kelas 3. Nah, jangan seperti itu. Kalau memang Bapak Ibu mau mengupload berkas kelas 4, maka mulai dari RPP sampai penilaiannya itu di kelas 4. Begitu ya Bapak Ibu ya, harus konsisten. Nah, jadi satu kelas saja, cukup satu kelas saja. Kalau mau memilih kelas 6, silahkan. Gitu ya, Bapak Ibu untuk perangkat pembelajaran. Kemudian ini juga rentang penilaiannya juga sudah ditentukan oleh panitia pusat untuk rentang penilaian perangkat pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan kompetensi profesional, yang mana itu adalah sertifikat-sertifikat yang Bapak Ibu peroleh melalui kegiatan workshop, pelatihan, webinar, dan lain sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu kumpulkan. Syaratnya adalah minimal Bapak Ibu mengikuti atau memiliki sertifikat 5 sertifikat 1 semester. Itu ya. Jadi 12 semester dikali 5 berarti berapa sertifikatnya. Jadi misalnya seandainya Bapak Ibu di tahun 2024 aja misalnya ada 30 sertifikat. Nah, berarti itu hanya diakui 1 semester saja atau semester 1 tahun saja. Jadi di sini untuk sertifikat ini perlu diperhatikan. Tahun 2019 misalnya semester 1 5 sertifikatnya. Kemudian semesternya 5, semester 3 semester ujian. tahun berikutnya semester 1-nya 5 sampai tahun 2025 gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan. Jangan nanti lebih banyak di tahun 2023 karena kemarin 2020 sampai 2023 misalnya karena COVID ya banyak webinar-webinar. Tetapi di 2024, 2025-nya tidak ada. Nah, berarti itu diakui sesuai dengan tahun yang Bapak Ibu upload sertifikatnya atau tahun Bapak Ibu mengikuti pelatihan atau webinar itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu juga rentang penilaiannya juga ada. Nanti panitia atau penguji menilai sertifikat atau dokumen sertifikat yang Bapak Ibu upload itu sesuai dengan rentang nilai dan berapa banyak sertifikat yang Bapak Ibu kumpulkan di dokumen RPL ini. Kemudian yang selanjutnya adalah pengelolaan administrasi, yang mana ini adalah dalam bentuk surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan dicap basah. Artinya tidak scan, tidak tempelan tanda tangan dan capnya atau stempelnya. Misal nih Bapak Ibu berpindah-pindah sekolah. Dari tahun 2019 sampai 2021 Bapak Ibu di sekolah A. Ternyata pada saat itu Bapak Ibu diamanahi menjadi bendahara atau menjadi koordinator kegiatan apa. Pada tahun berikutnya Bapak Ibu mengajar lagi di sekolah B. Tentunya berbeda ya kepala sekolah yang ada di sekolah A tadi dengan sekolah B
berarti kepala sekolahnya berbeda. Nah, jadi Bapak Ibu kalau memang pada saat di sekolah pertama itu Bapak Ibu diamanahi menjadi memiliki tugas tambahan menjadi administrasi ekstrakurikuler kah atau wakil kurikulum dan lain sebagainya, otomatis Bapak Ibu minta tanda tangan dengan kepala sekolah yang ada di sekolah sebelumnya tadi. Kepala sekolah yang sekarang tidak berhak memberikan keterangan dan tidak berhak memberikan tanda tangan yang menerangkan bahwa Bapak Ibu pada tahun sekian yang ada di sekolah A tadi sebagai tenaga administrasi, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu cari kepala sekolah yang di sekolah yang pertama tadi. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai nanti kepala sekolah yang sekarang menerangkan bahwa Bapak Ibu pernah menjadi wakil kurikulum misalnya di sekolah A yang kemarin, itu tidak berhak kepala sekolahnya. Jadi sesuaikan dengan di mana tempat tugas Bapak Ibu kemarin gitu ya. Nah, kemudian ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan, tanda tangan dan stempel harus asli atau basah ya, tidak scan, tidak tempelan dan lain sebagainya. Tanggal dan tahun dalam surat keterangan disesuaikan. Tadi misalnya Bapak Ibu tahunnya 2019, 2020 di sekolah A, maka di situ juga menerangkan tahun dan semesternya sesuai dengan ditugaskannya Bapak Ibu. Nah, jika terdapat perpindahan tempat tugas, maka surat keterangan menyesuaikan tempat tugas sebelumnya dan sekarang. Jadi begitu ya Bapak Ibu, mohon dipahami dan dimengerti. Nah, ini juga ada penilaiannya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu membuat surat keterangan atau melampirkan surat keterangan tadi sebanyak satu semester satu surat keterangan atau satu tahun satu surat keterangan atau satu semester satu surat keterangan, maka Bapak Ibu nanti akan mendapatkan nilai 85 atau 100. Begitu juga dengan yang hanya melampirkan satu surat keterangan dalam satu tahun atau dua surat keterangan dalam 2 semester, itu juga nanti nilainya akan menyesuaikan begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti jangan sampai protes-protes ketika transkrip nilai keluar. Oh, saya begini-begini, banyak sekali saya mengupload, tetapi tidak sesuai dengan kriteria ini. Maka berpengaruh juga nanti dengan transkrip nilainya dan penilaian yang diberikan oleh penguji RPL ini. Nah, kemudian inovasi pembelajaran. Nah, inovasi pembelajaran ini Bapak Ibu boleh membuat video pembelajaran. Video pembelajaran ini misalnya Bapak Ibu membuat video terkait dengan tata cara berwudu misalnya. Nah, Bapak Ibu buat tata cara berwudu mulai dari niat dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu upload di YouTube. Nah, itu bisa diakui. Atau misalnya Bapak Ibu membuat tutorial atau bahan ajar atau sumber belajar tentang rukun-rukun sholat misalnya. Nah, Bapak Ibu upload di YouTube atau dalam bentuk PPT. Nah, itu juga bisa diakui sebagai inovasi pembelajaran. Kemudian misalnya Bapak Ibu biasanya melakukan penelitian, tindakan kelas. 1 tahun 1 kali kah? Nah, itu juga bisa diakui, silakan nanti diupload di bagian inovasi pembelajaran. Kemudian modul praktikum. Bapak Ibu misalnya membuat modul praktikum, nah silakan nanti diupload juga. Itu diakui untuk bagian inovasi pembelajaran. Misalnya Bapak Ibu membuat modul pembelajaran selama 1 semester, Bapak Ibu kumpulkan, Bapak Ibu jilid, kemudian Bapak Ibu scan, didigitalkan, nah itu juga bisa diupload di bagian inovasi pembelajaran. Nah, membuat salah satu dari inovasi di atas, jadi tidak mesti keempatnya Bapak Ibu ya. Salah satu inovasi di atas, misalnya nih, Bapak Ibu membuat video pembelajaran. Bapak Ibu bikin selama 12 semester atau selama 6 tahun. Nah, Bapak Ibu upload nanti di Google Drive-nya, di bagian folder inovasi pembelajaran, maka nanti Bapak Ibu akan mendapatkan diberikan penilaian sesuai dengan rentangnya. Gitu ya.
Nah, kemudian di dalam pedoman akademik itu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membuat sumber belajar atau video pembelajaran itu tidak hanya sekedar membuat video dari PPT misalnya atau di YouTube, itu juga harus dibarengi dengan keterangan atau keterangan dari kepala sekolah yang menyatakan bahwa memang betul video atau sumber belajar atau PTK atau modul praktikum yang Bapak Ibu buat itu betul-betul karya Bapak Ibu. Jadi nanti disertai keterangan dari kepala sekolah yang menyatakan bahwa modul pembelajaran itu betul-betul milik Bapak dan Bapak Ibu yang mengembangkannya. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu nanti misalnya, oh saya banyak nih punya modul, tinggal saya kumpulkan saja sebanyak 12 semester misalnya, silakan nanti diupload di Google Drive bagian inovasi pembelajaran dan jangan lupa bubuhkan surat keterangan dari kepala sekolah yang menyatakan bahwa Bapak Ibulah yang membuat modul ajar tersebut atau yang menyatakan bahwa karya itu betul-betul milik Bapak Ibu seperti itu ya. Itu terkait dengan poin-poin dokumen yang harus Bapak Ibu lengkapi bagian RPL. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Nanti ada sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan nanti jika ada hal yang tidak dipahami terkait dengan pengumpulan atau kelengkapan dokumen RPL ini, silakan Bapak Ibu tanyakan. Baik, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, baiklah Bapak Ibu sekalian, apabila Bapak Ibu belum paham mengenai RPL, silahkan ditanyakan. Mohon yang lainnya dengarkan baik-baik, jadi tidak mengulang pertanyaan itu terus seperti itu. Siapa yang mau bertanya silahkan di-unmute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya mungkin bisa angkat Yang mau tangan. bertanya. Ada. Atas nama Bapak Hendrik, apakah ingin bertanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam kenal Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Perkenalkan, saya Hendrik dari MA Rahman, Banten ya, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Salam kenal untuk semuanya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Yang pertama yang ingin saya tanyakan cuma satu doang sebenarnya, yaitu mengenai SK Ibu. SK ini kita buat per tahun apa cukup awal ya, awal kita diangkat sampai tahun ini? Apakah misalkan kita diangkat dari 2019. Nah, 2020, 2021, 2022 itu tetap bikin apa gimana Ibu? Dan yang ini juga sama, surat tugas juga sama seperti itu. Apa misalkan cukup kita print awal sampai akhir doang, enggak tiap per tahun seperti itu, Bu. Mungkin sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Hendrik atas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mungkin juga menjadi pertanyaan bagi teman-teman yang lain. Jadi pertanyaan untuk SK tidak ada lagi ya. Nah, untuk SK ya,
SK ditugaskan itu hanya perlu SK awal 2019 misalnya diangkat ya. SK akhir berarti 2025. Tapi nanti bukan 2019 sesuai dengan SK Bapak Ibu masing-masing. Misalnya diangkatnya 2010, berarti SK awalnya 2010, SK akhirnya 2025. Nah, untuk surat tugas mengajar yang menerangkan Bapak Ibu mengajar mata pelajaran apa, itu yang diupload 12 semester atau 6 tahun. Itu yang lengkap ya. Yang menerangkan Bapak Ibu mengajar mapel apa. Itu harus lengkap sebanyak 12 semester atau misalnya per semester biasanya dikasihkan atau per tahun sebanyak 6 tahun. Bisa dipahami Bapak Ibu? Paham. Yang menerangkan Bapak Berarti Ibu mengajar mapel apa, itu harus lengkap sebanyak 12 semester atau 6 tahun. Iya, Untuk maaf Ibu, SK tugasnya atau SK apa itu? Penempatan ya? Sampai ke mute loh, Ibu Saudah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Yang dulu, yang Ibu, lain, Ibu maaf Bu, izin Ibu yang lain maaf. mute dulu. Bapak belum Ibu Bu, mute belum untuk surat tugas. Belum ini pertanyaan pertama. Bu Saudah lanjut Bu. Oke, Yang lain mute dulu pertanyaannya nih, tadi. yang lain. Oke Bapak Ibu, sabar sebentar ya. Sabar sebentar Nggih, Bu ya, Bu, mohon nggih. maaf. Bentar, ya. Nah, di sini kan ada dua ya kategorinya, SK. SK mengajar atau SK ditempatkan itu disesuaikan dengan SK masing-masing ya. Yang itu Inggih. dikeluarkan misalnya pegawai ya, itu SK awal. Misalnya Bapak Ibu diangkat tahun 2010, berarti SK awalnya 2010. 10. Kalau SK akhirnya pasti ya 2025. Kalau misalnya Bapak Ibu diangkat tahun 2023, berarti SK awalnya 2023, SK akhirnya pasti 2025. Nah, kalau untuk bagian ini yang harus lengkap. Lengkap sebanyak 12 semester. Atau 6 tahun disesuaikan dengan SK yang dikeluarkan oleh sekolah masing-masing. Karena biasanya ada per tahun, ada per semester. Jadi disesuaikan. Jika dia per tahun, maka 6 tahun lengkap berkasnya. Kalau dia per semester, berarti 12 semester lengkap. Yang bagian SK atau surat tugas yang menerangkan ada mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh. Paham? Paham. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Paham. Jadi clear ya, tidak ada lagi yang nanya ke sana kemari, menelpon panitia, menanyakan tentang SK mengajar atau surat keterangan mengajar gitu ya. Ini disesuaikan, sesuaikan dengan sekolah masing-masing karena biasanya berbeda-beda Bapak Ibu ya. Ya. Oke, baik. Lanjut. Siapa lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum. 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 Ibu bertanya Ibu. Assalamualaikum, izin bertanya Ibu. Halo. Yang bertanya selanjutnya atas nama Bapak Rafiki. Yang udah bertanya bisa lo. Mohon izin operator, jangan kasih izin bertanya Bu. Bertanya, Ibu izin bertanya. Satu-satu Bapak Ibu, Masih satu-satu. mengenai SK. Siapa ya? Ya, kan dorongnya. Assalamualaikum. Atas nama Ibu Putri Mimi. Mohon izin operator, apabila yang tanya suruh lambaikan tangan. Ayo, atas nama Ibu Putri Mimi, apakah ada pertanyaan? Sehingga raise hand. Assalamualaikum. Perkenalkan saya Mimi Mutiatila dari MTS Ataqwa Putri Bekasi. Yang ingin saya tanyakan pertama mengenai inovasi atau karya guru.
Beberapa yang saya miliki itu saya upload ke YouTube atau di blog. Apakah bisa saya hanya cantumkan linknya saja? Terus yang kedua untuk administrasi itu ada administrasi pembelajaran peserta didik dan ekskul. Saya pahamnya cuma administrasi sebagai tenaga apa saya nggak ngerti maksudnya. Terus untuk yang ketiga, untuk semua surat keterangan kepala sekolah harus cap basah. Apakah boleh menggunakan tanda tangan barcode? Udah itu aja. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu. Yang pertama ya terkait dengan inovasi pembelajaran yang sudah Ibu upload di YouTube. Nah, bolehkah hanya linknya saja? Iya, boleh Bu, mengirimkan linknya saja, tetapi diberi keterangan ini tahun berapa dan semester berapa. Jangan nanti hanya kumpulan link-link dan itu tidak ada keterangannya. Gitu ya. Mana SK ya, Bu, SK Yayasan Dok. Bisa dipahami ya Bu ya? Iya Bu, terima kasih. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya adalah pertanyaan terkait dengan surat keterangan ini ya, administrasi. Ada 3 kategori di sana. Yang pertama administrasi pembelajaran. Administrasi pembelajaran ini berkaitan dengan proses pembelajaran, sama tadi sebagai waka kurikulum misalnya. Gitu ya. Kalau administrasi peserta didik berarti Bapak Ibu nanti sebagai panitia penerimaan peserta didik baru. Boleh jika ada SK-nya, Bapak Ibu lampirkan juga dan disertai dengan surat keterangan oleh kepala sekolah bahwa Bapak Ibu pada tahun sekian, semester sekian menjadi panitia atau ketua panitia penerimaan peserta didik, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah administrasi ekstrakurikuler. Misalnya Bapak Ibu punya keterampilan drum band misalnya. Nah, Bapak Ibu bisa sebagai pembina pramuka misalnya, pembina kegiatan drum band misalnya. Nah, itu disertai misalnya ada SK-nya silakan lampirkan, kalau tidak ada diberikan surat keterangan yang disahkan oleh kepala sekolah tadi. Nah, kemudian selanjutnya apakah boleh tanda tangan TTE ya atau barcode? Nah, jika itu resmi, betul-betul digunakan oleh kepala sekolah secara resmi, boleh. Jangan nanti membuat sendiri tanda tangan itu, dibuat sendiri barcode-nya. Nah, itu tidak boleh. Tetapi tanda tangan barcode itu boleh, tetapi betul-betul resmi digunakan oleh kepala sekolahnya. Gitu ya. Maaf Bu, untuk misalkan SK sebagai penanggung jawab perpustakaan, berarti masuk administrasi pembelajaran, betul? Iya, pembelajaran. Terima kasih banyak Ibu. Gini. Mana? Kalau TU dan bendahara. Kenapa Bu? Kalau TU dan bendahara? Nah, itu bagian mana itu? Tanda tangan tempel terus stempel basah boleh enggak Bu? Ke administrasi pembelajaran aja ya Bu ya. Oke, Kalau baik, bisa dipahami ya. Oke, Kalau jadi kepala madrasah gimana? Ada kepala sekolah. Halo. Oke. Bu Soda keluar ya kayaknya. Halo, cek Bu. Tanda tangan elektronik itu tidak berlaku kalau begitu. Ya, lanjut. Bu Mimi bisa dipahami ya, Bu Mimi? Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Sebutannya Ibu. Silakan selanjutnya. Ya. Apa Kak? Bertanya Ibu. Sebentar Bapak Ibu. Bu Sauda, apakah ini masih bisa dijawab atau nanti kita perlu kirimkan spreadsheet aja karena terlalu banyak yang bertanya? Oke, baik. Pak Slamet sudah siap? Satu. Halo. Masih sholat. Kirimkan aja filenya. Sembari menunggu Pak Slamet sholat, kita bisa buka diskusi. Nanti setelah kita simulasi LMS, pematerinya sudah siap, nanti kita akan kirimkan link
Yang mana di link itu Bapak Ibu silahkan ajukan pertanyaannya. Nanti akan kami jawab melalui link itu juga. Ya. Pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Baiklah, untuk yang selanjutnya, yang udah bertanya bisa Saya lower hand. Saya boleh tanya? Saya bertanya, izin bertanya. Izin bertanya, Bu. Sebentar ya, selanjutnya bertanya itu Izin Bu bertanya Bu. Izin bertanya Bapak Ahmad, terus Sofi. Bertanya itu. Mute dulu Pak, unmute dulu maksudnya. Yang lainnya mohon di mute dulu, nanti bersuaranya nanti ketika sudah diminta sama host. Ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Halo. Halo. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya terkait dengan tugas administrasi. Semisal tugas administrasinya itu kebetulan jadi kepala sekolah atau kepala madrasah, itu bisa apa tidak? Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Pak, silakan nanti Bapak berarti bikin keterangan dan tanda tangan sendiri ya. Bapak menerangkan diri Bapak sendiri sebagai kepala sekolah. Karena itu adalah bagian daripada tugas tambahan ya. Selain daripada mengajar, Bapak Ibu, Bapak mengajar juga kan? Iya, saya mengajar juga. Kebetulan mulai awal kepala. Oke, baik. Berarti siapa tahu nanti hanya kepala sekolah dan tidak mengajar, nah itu berarti kan tidak tugas tambahan namanya, betul-betul sebagai kepala sekolah. Ya kalau memang Bapak mengajar, berarti kan itu adalah bagian daripada tugas tambahan Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, dan Bapak Ibu membuat dan menerangkan diri Bapak Ibu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum. Izin bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya nanti ya satu-satu. Selanjutnya Ibu Masita. Silakan ditanyakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, selama ini saya mengajar mengampu sebagai wali kelas. Tentunya saya mengajar mapel umum. Nah, ketika PPG ini saya mengajukan ke mapel agama berkesesuaian dengan ijazah saya. Nah, bagaimana RPL yang diupload tadi kan tidak linear dengan PPG yang akan saya ikuti. Apakah tidak mengapa saja ibaratnya itu tidak bermasalah? Iya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Masita. Karena ini RPL ya Bu ya, rekognisi pembelajaran lampau. Artinya di sini mengakui apa yang sudah Ibu kerjakan sebelum mengikuti PPG. Itu ya, jadi upload aja Bu apa yang sudah Ibu buat, baik itu modul dan lain sebagainya, sesuai dengan kriteria tadi, upload saja meskipun itu mata pelajaran umum. Akan tetapi nanti pada saat UKIN, nah Ibu harus mengajar atau membuat perangkat pembelajaran sesuai dengan mapel yang Ibu ikuti di PPG ini. Mapelnya apa Bu? Mapelnya Al-Quran Hadis. Nah, berarti nanti perangkat pembelajarannya, materi sampai bagian-bagian sumber belajarnya itu berarti Quran Hadis. Itu ya Bu ya? Nah, jadi RPL ini rekognisi pembelajaran lampau, artinya mengakui apa yang sudah Bapak Ibu lakukan sebelum mengikuti PPG. Ya. Ya, mungkin itu ada pertanyaan juga bagi guru-guru yang lain, yang misalnya nih sebelumnya mengajar mapel
bahasa Arab misalnya, ya yang namanya mengakui sebelum mengikuti PPG, ya udah upload aja sesuai dengan kriteria yang sudah disampaikan di materi RPL tadi. Tetapi untuk kedepannya, nah, UKIN dan lain sebagainya, perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu siapkan sesuai dengan mapel yang Bapak Ibu ikuti di PPG ini. Itu ya. Oke. Lanjut, penanya yang berikutnya. Halo, Assalamualaikum. 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 Nanti di absen, Pak. Di absen nanti. Ayo, silakan Rika, siapa Menghalis lagi? ya. Izin Bapak Halo. menghalis. Terima kasih atas waktunya, Yang Bu. lainnya Kami mute dulu dari ya Bapak Ibu. Satu dari ya. Bangkalan, jenjang MA. Yang saya tanyakan nanti itu kan semua berkas disediakan, ada medianya itu Google Drive. Yang direkomendasikan itu apa? Google Drive yang mana, Bu? Soalnya kan di kami itu banyak Google Drive. Gitu. Google Drive khawatir yang didaftar sesuai Gmail yang didaftarkan apa boleh yang lain begitu. Penggunaan terima Google kasih. Drive ya Bapak Ya, Ibu. penggunaan Google Drive itu boleh dengan Gmail yang terdaftar apa boleh dengan yang lain begitu, Ibu. Oke. Mohon. Nah, kemarin ini ya berkaitan dengan Google Drive ini mengingat kasus yang terdahulu untuk guru-guru yang menggunakan apa ya? ID belajar kah? Iya, Nah, ID itu belajar tidak kan banyak itu disarankan. Tidak disarankan Bapak Ibu karena tidak bisa dipublish. Katanya tidak bisa, artinya itu nanti akan terkunci. Penguji tidak bisa melihat dokumen yang Bapak Ibu upload, gitu ya. Nah, jadi saya sarankan Bapak Ibu buat email baru dengan Google Drive yang umum saja, yang apa? .com kah? Nah, itu Bapak Ibu. Dan dipastikan Google Drive yang Bapak Ibu buat itu diakses untuk semua orang. Jadi jangan dikunci atau dibatasi. Nanti penguji tidak bisa melihat dokumen-dokumen yang Bapak Ibu lampirkan di dalam Google Drive itu akhirnya tidak ternilai RPL-nya. Jadi pastikan sebelum Bapak Ibu melampirkan di lapor diri, pastikan Google Drive Bapak Ibu itu bisa diakses. Bisa minta kirimkan ke temannya atau ke saudaranya. Coba lihatkan link Google Drive ini bisa nggak dilihat atau bisa nggak dibuka. Nah, kalau pasti atau yakin sudah bisa dibuka, baru Bapak Ibu lampirkan ke ke kolom lapor dirinya nanti atau ke LMS lapor dirinya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Karena banyak sekali kasus yang tidak bisa dinilai karena link Google Drive-nya itu terkunci atau tidak bisa diakses. Jadi saya sarankan bisa buat yang baru. Oke, baik. Silakan selanjutnya. Saya lanjutkan ya. Selanjutnya itu Abdullah Afif. Silakan Pak Abdullah. Kedapatan penumpang membuat kegaduhan akan kami turunkan. Kalau gitu yang lain ya, Bapak Ahmad Fadilah. Silakan Bapak Ahmad Fadilah. Izin. Katanya. Silakan Pak Ahmad Fadilah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya lapor diri sudah masuk sesinya belum? Gimana Pak? Suaranya tidak jelas. Ke sesi lapor diri, Bu. Sesi lapor diri apa sudah masuk ke aplikasi tapelanya, Bu? Aplikasi lapor diri kenapa Pak? Apa ada masuk ke sesi itu belum, Bu?
Belum Pak, untuk simulasi aplikasi nanti belum Pak. Ini masih membahas dokumen RPL. Untuk simulasi aplikasi lapor diri nanti akan disampaikan Pak Slamet. Nah, untuk ini kita membahas dokumen RPL dulu. Pertanyaan selanjutnya aja ya Bu ya, karena Assalamualaikum. Ibu UC aja, Ibu UC aja, silahkan Ibu dari tadi tanda tangan. Iya, Ibu, perkenalkan nama saya Ucaniaroh dari MTS Nurul Kalam, Cilegon, Banten. Ibu izin bertanya, mungkin tadi Ibu UC, Ibu UC, apakah masih dalam Zoom? Assalamualaikum. Ya, lanjut Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, silakan. Saya ya Bu ya. Halo. Ya, silakan Bu. Ibu, saya Ucaniaroh dari MTS Nurul Kalam, Cilegon, Banten. Izin bertanya, barangkali sudah terlewat atau apa, mohon maaf. Saya selama 16 tahun ini mengajarnya bahasa Indonesia. Tapi di sini saya PPG di sini mapelnya karena saya jurusannya PAI kuliahnya jadi akidah akhlak Bu. Jadi nanti RPP-nya saya buat apa Bu? Oke, Sepertinya baik, sama silakan ya. Bu Uce. Oke, selama ini bikin modul ajar apa Bu? Bahasa Indonesia Bu. Nah, tadi kan RPL itu rekognisi pembelajaran lampau ya Bu ya, artinya mengakui apa yang sudah Ibu buat. Jadi lampirkan saja yang sudah Ibu buat selama 16 tahun ke belakang. Ya. Nanti untuk kedepannya, mulai dari Ibu masuk PPG ini, maka perangkat pembelajarannya, materi dan lain sebagainya disesuaikan dengan mapel yang Ibu ikuti, yaitu mapel akidah akhlak. Jadi nanti perangkat pembelajaran ke depannya, UKIN-nya, kemudian pengembangan perangkat pembelajarannya dan lain sebagainya itu sesuai dengan mapelnya. Adapun bahasa Indonesia itu berarti mata pelajaran yang sebelumnya Ibu buat ya. Nah, atau Ibu ajarkan ya lampirkan aja untuk RPL. Untuk RPL itu dilampirkan saja. Ya, jadi tapi untuk ya. dokumen ke depannya sesuai dengan mapelnya. Ya, jelas Bu. Makasih ya Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Ada Ibu Assalamualaikum. Ibu. Pak Sarmadan udah dari tadi Bu. Assalamualaikum. Silakan. Izin Pak bertanya Sarmadan. Bu. Pak Sarmadan silakan. Pak Sarmadan Bu. Izin. Pak Sarmadan. Iya Bu, terima kasih. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Ibu, langsung saja ini saya mau tanya soal SK. Ini di tahun 2017 saya diangkat oleh yayasan itu sebagai guru. Tetapi setelah tahun 2018 kemudian diangkat sebagai kepala madrasah. Jadi nanti SK-nya untuk SK-nya itu apakah SK mengajarnya itu tahun 2017 saja, kemudian di tahun 2018 itu sampai 2025 itu saya gunakan SK kepala madrasah atau saya minta juga SK mengajar sebagai guru dari yayasan Bu. Baik, makasih Pak Sarmadan. Ya, Bapak setelah diangkat menjadi kepala sekolah ada mengajar Pak? Iya mengajar Bu. Mengajar Nah, fikih. Oke, ya, berarti itu Pak yang Bapak lampirkan SK mengajarnya itu, bukan SK kepala sekolahnya. Oh, iya. Nah, untuk kepala sekolah nanti masuk di bagian administrasi Pak. Itu tugas tambahan Bapak.
Jadi masukkan SK mengajar itu di bagian pertama tadi kompetensi profesional. Untuk SK mengajar, untuk SK kepala sekolahnya nanti masukkan di bagian administrasi. Oh iya siap Bu. Terima Terkait kasih Bu. dengan Mungkin itu ya. surat keterangan dari kepala sekolah. Itu ya Pak ya. Ya. Jadi harus ada SK mengajarnya kalau memang Bapak Ibu, kalau memang Bapak selain dari jadi kepala sekolah juga sebagai guru. Jadi harus ada SK mengajar. Ya, baik, bisa dipahami ya Pak Sarmadan? Iya Bu, iya ya. Baik, Bisa silakan. dipahami. Yang lain lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Izin bertanya Ibu. Assalamualaikum. Satu-satu dulu ya Ibu, Bapak. Dan mohon jangan mempertanyakan pertanyaan yang sama. Selanjutnya Bapak Indra Adam Gumelar, silakan Pak. Bapak Indra. Izin bertanya Ibu. Assalamualaikum. Karena seragam Pak. Nggak ada ya. Baik, Ibu siapa nih tadi? Ibu Maulida. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Tanya Ibu. Ibu. Ibu siapa tadi? Maulida. Assalamualaikum. Iya. Izin tanya Ya, Ibu. silakan Ibu Maulida. Assalamualaikum Bu. Ya, Ibu Maulida dulu ya Bapak. Ya Bu. Ucap tangan dulu Pak. Ya, silakan Ibu pertanyaannya apa Bu? Ini mun dicap ke Yaudah, selanjutnya Bapak Abdullah Afif. Assalamualaikum. Tanya Ibu. Ya, silakan Pak. Ya, begini. Abdullah. Perkenalkan saya Abdullah Afif dari MI Miftahul Huda dari Kabupaten Demak. Ingin bertanya mengenai surat SK. Begini, saya kan pernah mutasi dari satu madrasah ke madrasah yang satunya. Ini mungkin yang ditanyakan, yang dicantumkan nanti yang diupload itu yang SK dari madrasah sebelumnya atau yang madrasah sekarang. Ya, baik Pak Abdullah Afif. Yang Bapak tanyakan SK mengajarnya atau surat keterangan Pak, surat keterangan administrasi. Yang tentang SK-nya, Bu. SK mengajarnya ya Pak ya. Nah, mau berapa kali pun Bapak pindah, silahkan lampirkan semuanya. Misalnya selama 5 tahun, 5 kali pindah sekolah, silahkan lampirkan mulai dari sekolah A, sekolah B, dan sekolah selanjutnya. Lampirkan. Misalnya dari 2019 Bapak mengalami 3 kali mutasi. Nah, silakan lampirkan aja dari 2019 sampai 2025, meskipun sekolahnya berbeda-beda. Nah, kalau untuk keterangan administrasinya, yang menerangkan nanti kepala sekolahnya harus sesuai dengan sekolahnya tadi. Ibu, kalau mutasinya dari sekolah negeri ke swasta, apa dibuat juga SK pertama di sekolah negeri? Buat aja Bu, karena rekognisi pembelajaran lampau ini mengakui yang sudah Bapak Ibu lakukan, apapun itu. Oh, tapi SK-nya sebenarnya sudah tercatat itu disimpatikakan yang SD itu, yang SD negeri. Cuma tidak diupload. Dari 10 tahun di negeri, mutasi ke MI, lalu mutasi ke ME, berarti semua itu SK-nya ditampilkan. Ya, ada maksimal dari 2019, Bu. Tapi saya dari 2005 yang negeri. Ambil dari 2019 saja, Bu. Oh, berarti yang 2005-nya ditinggal. Bu, kalau mutasinya dari TK bagaimana? Bisa, Bu. Silahkan aja, lampirkan. Kalau SK awal itu mengambil yang dari sekolah A. Yang sekarang apa ya sekolah yang kemarin Ibu? Gimana Pak? Gimana Sekolah Pak? sebelumnya. Kalau SK awal itu nanti yang dilampirkan, SK pengangkatan itu nanti yang diupload itu yang dari sekolah yang sekarang apa sekolah yang sebelum dimutasi gitu. SK awal Bapak diangkat tahun berapa dan di sekolah mana? SK awal
tahun 2021. Di sekolah A misalnya. Ya, upload saja, Pak. Yeah. Berarti SK akhirnya di 2025 di sekolah B gitu ya, Pak ya? Di sekolah B mulai 2024 gitu. Ya, upload aja, Pak. Izin bertanya Ibu. Baik, satu pertanyaan lagi ya, Ibu Lisa. Izin bertanya Ibu. Ya, Ibu Lisa silakan. Oke. Oh iya, saya dulunya ngajar di TK. Nah, di MI-nya saya masih 3 tahun mengajarnya. Lah, untuk RPL-nya apakah yang di TK juga diikutsertakan? Oke, Bu Lisa, iya Bu. Misalnya 3 tahun Ibu mengajar di TK dari 2019 misalnya sampai 2021. Berarti SK beserta dokumen-dokumennya itu di TK. Nanti dari 2002 sampai 2005 Ibu di SD, berarti sampai dokumen-dokumennya itu yang di SD. Oh iya. Nanti untuk kedepannya perangkat pembelajarannya itu sesuai dengan mapel Ibu. Oh iya ya. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, untuk sesi pertanyaan terkait dokumen RPL kita cukupkan dan kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu terkait aplikasi lapor diri yang akan disampaikan oleh Bapak Slamet Riyadi M.Com. Baik Bapak Slamet, dipersilakan untuk memulai. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan orientasi ini. Sebenarnya ada 800 peserta ya. Tapi kami lihat di sini baru 530-an, 530 ya. Giliran itu entah kemana yang lain kita tidak tahu. Tapi nanti khawatirnya akan menjadi kesulitan ya yang tidak mengikuti kegiatan ini. Karena kita sudah mengumumkan dari jam 1 sampai jam 3 itu tidak bergabung, berarti memang tidak aktif di grup. Seperti itu. Nah, khawatirnya nanti akan menjadi permasalahan atau kendala di langkah selanjutnya. Bapak Ibu, kami mohon juga untuk keseriusannya dalam mengikuti PPG ini. Nanti kami juga akan meminta fakta integritas ya, kesanggupan untuk mengikuti PPG ini sampai akhir. Jadi jika Bapak Ibu merasa tidak 100% atau masih ragu untuk mengikuti PPG, silakan saja mungkin membuat surat pengunduran diri itu akan lebih baik ya, daripada nanti sudah mengikuti ternyata tidak sampai selesai seperti itu. Karena kita bertanggung jawab juga kepada yang membiayai kita ya. Membiayai kita itu dari sumber APBN yang tentu itu adalah dikumpulkan dari hasil keringat rakyat juga. Jadi mohon keseriusan Bapak Ibu juga ya mengikuti ini sampai akhir. Insya Allah nanti kalau ini selesai kan juga Bapak Ibu akan mendapatkan tunjangan sebagaimana mestinya seperti itu ya. Dan ini tidak lama kok, sekitar 40 hari insya Allah akan selesai seperti itu. Mungkin selesainya sekitar Januari ya, kalau sesuai dengan agenda. Baik, saya share screen dulu, mudah-mudahan dapat terlihat ya. Bentar. Sebentar, sudah terlihat belum? Apakah layarnya sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum. Belum ya? Belum, Pak. Belum. Kita memang sadar ya. Masih belum ada gambar, Pak. Hanya teman-teman yang bergambar, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada gambar. Tertutup lagi.
Coba import dulu data satu data. Udah terlihat layarnya, Pak. Belum, Pak. Sudah. Cuman punya Pak Sakur yang aktif ini. Ya Pak. Ya, sebentar. Saya coba dulu ya. Coba dulu. Ya. Mas Hadi Susanto, apa kabar? Ini Sudah terlihat Bapak Ibu? Halo? Iya Pak, sudah terlihat Pak. Oke Pak. Seperti ini ya. Nomor apa itu? Pegawai ID. Contohnya ini ya. Kemudian 4 digit terakhir untuk NIK KTP. Saya sudah bisa masuk, Pak. Ya. Ya, ada. Masuk. Nah, kalau sudah jangan lupa centang yang bagian apa itu? Nomor itu ya. Jadi centang dulu. Seperti itu. Jadi 1, 2, 3 ini. Nanti jika ada kendala itu sudah kami kirimkan form ya. Di grup silahkan diisi di situ. Mohon tidak Japri, kalau Japri nanti akan Izin admin. Halo. Ya, bagusnya kami sudah berikan untuk link. Passwordnya dapat dari mana? Kalau sudah diklik sign in, kemudian Bapak Ibu akan masuk seperti ini ya. Nah, di bagian sebelah kiri itu ada 2 bagian, data diri dan lapor diri. Jadi Bapak Ibu fokusnya di 2 tempat itu ya. Di master itu ada data diri dan lapor diri. Ini data diri ini Bapak Ibu edit aja. Klik edit, kemudian ya. Halo, siapa tuh? Iya, mapelnya Mama saya pilih Quran hadis ya. Nah, itu sebenarnya kalau Bapak Ibu kan sudah kami import tuh sudah ada mapelnya ya. Kami rasa sudah sesuai semua karena diimport dari LMS pusat itu sudah seperti itu. Nama itu nanti name ini kosongkan aja ya. Nanti kami kosongkan aja. Name itu dikosongkan aja. Nanti kami akan reset juga name itu. Seperti itu. Nama ini pastikan tidak menggunakan gelar ya. Nama sesuai dengan ijazah terakhir, ijazah S1-nya ya. Kemudian jenis kelamin juga sesuai dengan jenis kelamin Bapak Ibu. Tanggal lahir sesuai dengan tanggal lahir ijazah ya. Kita tidak mengikuti KTP tapi mengikuti ijazah. Jadi kita ingatkan lagi mengikuti ijazah. Karena administrasi semuanya akan mengikuti ijazah. Ijazah itu susah untuk diganti ya. Kalau KTP kan tinggal melapor ke Capil persyaratannya apa bisa diganti. Tapi kalau ijazah tidak bisa. Bapak Ibu punya ijazah tanggal lahirnya sekian dari S1, SD, SMP sampai selesai sampai SMA. Nah, itu biasanya sudah melekat tanggal lahir, tempat lahirnya. Tempat lahirnya juga sama ya, mengikuti ijazah. Agamanya Islam sudah ya. NISN kami ingatkan Bapak Ibu yang lulusan baru ya. Lulusan lama maksudnya itu belum punya NISN ya, mungkin kelahiran 80, 70, 90, kelahiran 90-an mungkin belum punya NISN. Tapi kalau kelahiran 2000 ke atas mungkin sudah ada ya punya NISN, nomor induk siswa nasional. Kalau belum ada di situ aja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ya.
Kemudian ini sudah kami disable NPWP, silahkan diisi ya NPWP Bapak Ibu nanti diisi. Kemudian kewarganegaraan Indonesia sudah pas. Ini abaikan aja jenis daftar, tanggal masuk juga tidak bisa diedit mulai semester. Jalan RT RW itu silakan diisi ya. Jika darurat nanti kami perlu menghubungi Bapak Ibu itu bisa lewat situ. Kecamatan sesuai dengan ini ya. Mama tak isikan kecamatannya. Nah ini kecamatan saya ya. Kemudian 29273. Ini kecamatan. Mbak, kecamatannya kecamatan. Jenis tinggal, Bapak Ibu tinggal di mana? Di bersama orang tua, wali, kos, asrama atau lainnya. Kalau punya sendiri ya lainnya aja. Alat transportasi, kendaraan pribadi, umpama telepon rumah atau telepon lainnya yang darurat ya. Atau nomor, kalau ini nomor HP ada di bawahnya. Email tolong diisi dengan email yang benar ya. Karena ini nanti saat diimport ke PD Dikti wajib ada email. Bapak Ibu mengisikan ini tolong formatnya benar ya. Contohnya email itu seperti ini. Nah, ada add-nya, kemudian ada titiknya apa. Kalau ini Google seperti itu. Kemudian terima KPS itu bantuan sosial atau tidak. Kalau tidak, isikan tidak aja. Atau Bapak Ibu punya KIP ya, itu bisa dimasukkan. Atau punya apa namanya, yang bantuan-bantuan BLT seperti itu dimasukkan aja di sini. Ya gitu ya. Tapi kalau tidak ya, isikan tidak. Kemudian foto, foto yang standarnya ya. Saya belum punya foto ini, coba tak cari dulu fotonya ya. Bapak Ibu tadi sudah di ini ya, diingatkan fotonya adalah foto dengan apa? Standarnya, standar fotonya apa tadi? Masih ingat Bapak Ibu? Dasi hitam, kemeja putih. Dasi hitam, kemeja putih, jilbab hitam, background merah. Latar merah. Ya, dengan standar studio ya. Supaya apa namanya itu? Studio foto. Ya, jelas. Nanti sekaligus untuk ini juga sertik ya. Kalau lulus itu kan kita pakai untuk sertik. Jadi di semaksimal mungkin fotonya adalah standar atau kualitas studio seperti itu ya Bapak Ibu. Ini yang nggak mute kami keluarin ya. Dari tadi nggak kedengeran. Mute. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Nah, ini. Aman, kelihatan. Ya Pak, kelihatan. Ibu kandungnya siapa dituliskan? Ya, nama ibu kandung ditulis nama ibu kandung asli ya. Tidak usah dikasih hajah, gelar atau apa. Karena terkadang Bapak Ibu pernah memasukkan data di PD Dikti tidak ada gelar hajah, tidak ada dimulai dengan ALM ya almarhum dan sebagainya atau apa. Tiba-tiba dituliskan nanti dianggapnya tidak sesuai dengan data sebelumnya seperti itu. Tolak ya. Makanya menulis ibu kandung dituliskan aja nama aslinya ya seperti itu. Tidak perlu dikasih gelar hajah atau apa itu. Seperti itu. Kalau sudah silakan diproses ya Bapak Ibu. Proses. Nah, kalau sudah kan nanti akan kelihatan ya. Bapak Ibu bisa masuk ke kamu. login lagi nanti fotonya harusnya sudah berubah sih. Orang tuanya orang tua kandung. Orang tuanya orang tua kandung. Ya, yang diminta ibu kandung ya Pak. Tolong dimute Pak semuanya biar dengar. Sudah meninggal. Kalau udah meninggal berarti belakang nama itu ada ALM enggak? Almarhum. Tidak perlu. Sudah meninggal. Ya, tidak usah ditambah itu. Nah, ini fotonya sudah ya. Itu fotonya kayak gitu ya Bapak Ibu, bagus kan? Rapi ya. Oh iya. Seperti itu. Ya, Ini ya.
data diri, Selain kemudian bagian hostnya selanjutnya Fotonya ganteng, Pak. ganteng Pak, bapaknya ganteng. ya di bagian lapor diri ini agak panjang juga, kemudian klik edit. Ya, Pak. Nah, Yang lain tolong di-mute. kosongkan aja karena nomor akunnya itu bukan NPK ya, pegawai ID. Nanti saya rubahkan. Di sini pegawai ID ya. Harusnya itu NPK, bukan NPK tapi pegawai ID. Oh Jadi iya iya. ini nggak bisa dirubah juga Bapak Ibu. Mau 100 kali dipicik pun tak akan mau dia. Gelar depan kalau punya gelar silahkan ditambahkan. Kalau gelar belakang umpama punya gelar silahkan ditambahkan juga. Kalau gelar depan mah bisa. Nah, layarnya harusnya nggak tahun segini Oh ya. iya, kalau punya nggak punya Pak. Kalau Kalau nggak punya punya 2 gelar gelar, gimana, Pak? juga diisi. Gimana? Akhirnya S2. Ya, umpama Kalau nggak punya 02. Nah, gelar gimana? nggak punya gelar kosongkan aja. Ya, Tapi sabar Bapak Bu. Ibu itu pasti punya gelar S1 Ya. harusnya ya. Bu, penjelasan Bapak. Yang bukan Ya. host mic-nya dimatikan. Selain host mic-nya dimatikan. Ya, Coba. ini mengikuti aja ya. Umpama golongan apa itu diisikan aja ya, tidak ada masalah. NUPTK silakan diisi kalau punya ya. Tapi biasanya wajib sih punya itu. Kalau sudah mau serdik nanti. Berkas NUPTK itu yang screenshot dari apa itu? Emis ya? Saya lupa. Emis atau siaga? Siaga ya? Emis ya? Iya, BPK atau apa? Tapi berubah-ubah terus. Ya, Simpatika, Pak, simpatika. ada screenshotnya, ada nomor NUPTK-nya itu di screenshot dari situ. Alamat KTP, Mbak. Maaf Pak, yang tidak punya NUPTK bagaimana? Tuh, nanti diurus ya, nggak akan bisa cair nanti serdiknya kalau nggak punya. Maaf, mau bertanya, kalau yang ijazahnya tidak ada NISN gimana ya Pak? NPK tapi NPK gimana? Tuh, Izin Pak. Kalau bukan Ayo satu-satu. Tanya nanti ya, PTK. ya Bapak Ibu sudah kita mute semua supaya terdengar. Ya, nanti yang bersuara sebelum waktunya tiba-tiba hilang dari Zoom ya, dan hilang dari grup. Baik, alamat domisili nanti silakan diisi dengan domisili ya. Kemudian RT-nya, RW-nya, ini pakai angka ya. Kami nanti nggak bisa import kalau ini kosong ke PD Dikti. Bapak Ibu kalau nggak bisa masuk datanya ke PD Dikti nggak akan bisa ikut ujian nanti. Kalau nggak ikut ujian nggak bisa dapat sertifikat kayak gitu ya. Jadi mohon data Bapak Ibu sendiri yang tahu ya, bukan kami. Jadi silahkan diisi dengan data yang sebenarnya. Dusunnya apa gitu ya diisi aja. Kemudian kecamatan domisili ya. Karena KTP dengan domisili bisa berbeda dia ya. Nanti diisi aja. Kecamatan itu dari list itu ya. NPSN-nya nomor pokok sekolah nasional. Kalau Bapak Ibu bilang saya tidak punya NPSN, berarti Bapak Ibu tidak mengajar. NPSN, saya ulangi lagi, NPSN itu nomor pokok sekolah nasional. Pasti ada ya. Nama sekolahnya, jenjangnya, MI, Mama ini MSDSM, MI ya. MTSN. Ya kayak gitu aja lah. Nah, alamat SM itu sekolah madrasah ya. Akreditasinya apa? Mama A. Nomor telepon sekolahnya apa? Jika dalam kondisi darurat kan kita perlu ya. Nomor telepon sekolah kayak itu. Diisikan aja. Kecamatannya apa? Nanti diisi juga. Diketik ya. Ini ada pilihannya kok Bapak Ibu. Nanti kalau enggak nanti datanya hilang lagi. SK awal mengajar Bapak Ibu. Tadi ada yang bertanya. Aduh, kenapa ini? Kosong.
SK awal mengajar tuh awal Bapak Ibu jadi guru ya, diangkat jadi guru. Entah gurunya di sekolah mana pindah-pindah bersepuluh kali pun yang pertama sekali sejak jadi guru itu dilampirkan. Itu ya maksudnya Bapak Ibu. Umpama ini saya masukkan ya. Kemudian ijazahnya, nomor ijazahnya itu bisa dilihat di belangko ijazah masing-masing. Prodinya mama apa gitu ya, nama PT-nya apa. Bapak Ibu bisa cari eh, lihat nama PT itu perguruan tinggi. Apa Bapak Ibu PT itu perguruan tinggi S1. Kuliah di mana dulu? Kalau kampus nama kampusnya lupa bisa dilihat di ijazahnya. Kayak gitu ya. Ijazah S1-nya ini Mama cari aja. Seperti itu ya. Kemudian prodi asal atau S1-nya itu apa? Umpama eh Tawalib. Nah, ini ada ya stay, logistik, Stwalib. Ya, kalau ijazah S2-nya nggak ada, nggak usah dilampirkan. Prodi asal. Ya, Maksudnya prodi asal. kemudian bentar, Pak. Bentar. Prodi asal. Bentar. Oke, sudah ya, hilang suaranya sudah. Semuanya menghilang. Fakta integritas Bapak Ibu sudah punya ya harusnya ini. Kalau enggak nanti kami share. Tapi biasanya pada saat itu sudah ada sih daftar awal tuh ya. Fakta integritas wajib ada ya. Kemudian lulusan luar negeri itu wajib melampirkan itu ya penyetaraan. Izin atasan sebenarnya izin atasan ini tidak ini ya. Nanti kalau umpama kesulitan bisa disampaikan dulu apa kendalanya begitu. Tapi kalau secara aturan izin atasan tuh kalau di sekolah swasta ya dari kepala sekolah ya, kalau sekolah negeri kepala sekolah. Tapi kalau posisinya sebagai kepala sekolah, kalau swasta surat izinnya dari ketua yayasan umpama ya. Kalau sekolah negeri itu dari eh, Kemenak ya, Kemenak setempat. Kemenak itu kan membawahi kalau Kemenak Kabupaten membawahi SD SMP apa MI sama MTS. Kalau Madrasah Aliyah itu Kemenak Provinsi ya. Nah, itu seperti itu. Ini link Google Drive Bapak Ibu ya. Tadi sudah disampaikan Bu siapa? Bu Sauda. Nah, silakan nanti bikin Google Drive apa namanya itu? Link-link Google Drive ya. Drive seperti ini. Kelihatan nggak tab yang saya buka tuh? Kelihatan ya. Nah, saya bikin folder seperti ini ya, Bapak Ibu. Nama foldernya adalah ini B42025 ya. Contohnya seperti itu, Bapak Ibu bikin aja di drive masing-masing. Nah, mana nih? Nah, ini. Kemudian bikin berapa 5 ya? Satu itu apa? SK mengajar ya. Pedagogik apa anu itu saya lupa istilahnya. Nah, ada 5 folder ya. Satu, SK mengajar. Satu apa? Ya, SK mengajar. Kemudian 2, perangkat pembelajaran. Kalau nggak dibikin kayak gini nanti Bapak Ibu bisa repot sendiri. Repot sendiri ya. Bingung sendiri. Terus japri sana sini akhirnya. eh, Pengembangan kompetensi profesional ya. Ini kurang L-nya. Nah,
Dikasih nomor ya enaknya Bapak Ibu. Satu. Kemudian dua. Kemudian tiga. Kemudian empatnya pengelolaan administrasi pembelajaran. Enggak panjang sih ini aja. Langsung aja sama empat. Empatnya kena nggak ini? Enggak kayaknya. Nggak bisa. Nah, 4. Nah, itu 4. Kemudian yang terakhir inovasi pembelajaran. Itu udah jelas ya keterangannya di situ inovasi itu apa bentuknya tuh. Tadi juga sudah dijelaskan secara detail sama Bu Saudah ya sudah dijelaskan. Jadi kiranya sudah cukup jelas itu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5 ya kita urutkan. Aduh, tuh 5-nya kehapus malam. 5. Nah, kemudian kita list. Nah, ini sudah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kembali ke sini ya. Ke drive tadi. Mana sih? Mana? Nah, ini. Bapak Ibu jangan lupa di share-nya pakai ini ya. Coba bagikan link dulu. Nah, kami dikasih akses ya untuk mengakses ini. Jangan dibatasi seperti ini. Tapi siapa aja yang memiliki link itu diklik ya. Kemudian dipilih melihat. Siapa yang memiliki link bisa melihat. Jangan sampai nanti yang punya link nggak bisa melihat penilai kita mau ngecek nggak bisa buka ya. Kemudian klik salin link, kemudian selesai seperti itu. Nah, linknya inilah ditaruh di sini ya. Ditaruh di sini. Nah, ini. Di link semua berkas RPL taruh sini. Kalau sudah tinggal diproses. Lama mengajar, umpama 10 tahun ya. Itu mana lagi yang mau diisi. Nah, sudah. Nah, ini udah keisi ya. Bapak Ibu, kalau klik edit nanti akan kelihatan ya edit lagi. Ini ada SK awal mengajar. Nah, itu bisa kebuka ya drive-nya. Nah, kemudian ijazah diklik akan kebuka seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk pengisian datanya kiranya tidak terlalu sulit ya. Nanti data-data yang belum itu bisa dilengkapi ya. Mana tadi yang belum? Kiranya nggak terlalu banyak sih ya. Penyetaraan, kemudian nomor ijazah dan sebagainya. Itu saja. Kemudian tutorial lengkapnya juga sudah kita berikan di YouTube ya. Nanti kita upayakan juga ini diupload di YouTube. Begitu ya Bapak Ibu. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, tapi saya pilih kayak tadi ya. Sebentar. Ini kok kayak gini sih bentuknya. Atas nama Bapak Ili Agus Mantri. Ya, loh. Gimana cara buka? Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak? Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak mau izin bertanya, saya Ili Agus Sumantri, pelajaran yang ini kan SKI Pak, Sejarah Kebudayaan Islam dari Kota Sukabumi. Mau bertanya untuk yang pertama,
Untuk masa pengisian ini ada waktunya tidak. Yang kedua, mengenai penguploadan untuk RVL itu dibatasi waktu atau tidak, itu aja sih sebetulnya. Semua dokumen itu ada waktu itunya enggak, akhirnya gitu, sejauh mana gitu Pak. Terima kasih. Halo. Udah. Sebentar, Pak. Halo. Sebentar, Pak. Izin. Ya. Cek. Sudah? Bisa, Langsung Bu? ya? Langsung jawab. Jawab. Batasnya tanggal 25, 24. 24 aja, Pak. 24 24. ini, Bapak. Ya. Kalau yang Oh, RPL-nya? sekarang 4 hari lagi. Sama. RPL-nya Sama. juga sama, Pak. Siap. Ya. Ya, jadi kami yakin Bapak Ibu selama ini kan tertib administrasi yang ngajar ADSK-nya, mau ngajar punya modul ajar, bikin materi ajar, kemudian tahunan bikin protah, promes, semesteran ya. Jadi insya Allah tinggal ngupload aja ya Bapak Ibu, seperti itu. Dan kita lihat juga dokumennya tidak terlalu banyak ya atau rumit. Nah, selama ini juga Bapak Ibu kan aktif mengikuti pelatihan-pelatihan ya, pengembangan bahan ajar, ada sertifikatnya baik online maupun offline. Jadi begitu kita minta dikumpulkan kan sudah siap ya, kira-kira begitu. Jadi kami rasa itu cukuplah tanggal itu karena secara nasional tanggal 26 itu sudah mulai pembelajaran. Jadi sebelum tanggal 26 kami sudah harus verifikasi kelayakan baik berkas ijazah maupun RPL-nya itu benar-benar layak untuk mengikuti PPG seperti itu. Jadi kami harus verifikasi dalam waktu yang sangat singkat. Jadi mohon kerjasamanya, mudah-mudahan bisa semua ya. Karena kami masih punya beban ya, punya tanggung jawab untuk verifikasi ijazah Bapak Ibu dan berkas-berkas yang Bapak Ibu unggah nanti sekiranya sesuai nggak dengan peraturan yang ada untuk mengikuti PPG atau tidak seperti itu. Itu kami mesti punya ini ya tanggung jawab untuk melakukan itu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya. Baik, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Mungkin dari Ibu Bu Heni Nuraini. Silahkan. Nggak nanya kan? Baik, Ibu Lisa Oktavia. Kok raise hand, Bu? Oh, hand aja. Ya, silahkan ditanyakan, Ibu. Unmute dulu, Bu. Oke, ya. Loh, kok unmute? Mute lagi. Halo, Ibu. Ke unmute lagi, Bu. Ibu siapa Lisa kah? Iya. Silakan Bu. Duh, nggak ada. Ya sudah. Nggak ada suaranya, Bu. Iya, nggak ada suaranya. Oh, ya. Ya, silakan ditanyakan, Bu. Oke. Halo, di lapor diri itu kan ada keterangan NUPTK, sedangkan saya masih punyanya NPK sama PEK ID. Sebaiknya diisi yang mana? Dan juga kan ada upload berkasnya nih, Bu. Halo? Ya, NUPTK. Langsung coba ya, Pak. Langsung aja ya. Ya. Langsung coba ya. Bentar, Pak. Ya. Bu, itu untuk NUPTK-nya diisi kosong aja kalau belum ada. Tapi, Oh ya. tapi nanti
apa tetap diurus, Bu? Itu biasanya ada di simpatika sama emis ya. Ya, karena itu salah satu syarat untuk pencairan sertifikasinya. Oh Gitu. gitu, ya ya. Tetap harus diurus, Bu ya. Ya, tapi untuk Jadi lapor sekarang dirinya isi kosong aja dulu. dilewati dulu. Iya, isi 1, 2, 3 sampai berapa untuk memenuhi pengisian itu. Kalau misalnya diisi sama pack ID gitu enggak apa-apa? Jangan, nanti aja dulu, kosongin aja dulu. Oh gitu. Oh Karena ya. itu beda ininya, Bu. Ya, Ya. tetap diurus, Bu Terima ya. kasih. Ya. Untuk yang lain, apakah ada pertanyaan? Banyak sih yang bertanya. Atas nama Bapak Hoirudin. Unmute dulu, Pak. Cek, Pak. Halo? NUPTK dikosongin aja dulu, Bapak Ibu. Baik, kita langsung ke ini aja. Ke Bapak Yunus, apakah ada pertanyaan karena raise hand? Ya udah, terakhir ya. Pak Arif, Pak Arik. Arik Ma'ruf. Terakhir. Baik. Halo, Cek. Iya, Pak. sudah masuk? Sudah. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arik Maruf dari Ngawi. Yang ingin saya tanyakan begini, perihal NISN, itu berarti yang kita pakai NISN pribadi ketika kita masih sekolah dahulu ya? Kalau dulu kan biasanya dinilai di bagian rapot itu masih ada NISN pribadi kita ketika masih sekolah. Apakah itu yang kita masukkan? Terus yang kedua, perihal administrasi pelengkap seperti surat kesehatan. Apakah itu masih diperlukan apa tidak? Karena kelihatannya saya pelajari di linknya itu nggak ada bagian upload surat kesehatan. Mungkin itu, terima kasih. Iya, Bapak, untuk surat kesehatan itu memang tidak ada di lapor diri. Untuk NISN, nomor induk siswa nasional, Pak, untuk NISN. Kalau ada di ijazah dulu, boleh dimasukkan, Pak, ya? Oh, memang benar ya. Iya, berarti punya kita pribadi sendiri ya, ketika sekolah dulu itu ya? Oke, benar, Pak. Oke, tapi itu syaratnya 10 digit ya, Bapak Ibu. Nanti kalau kurang bisa ditambahin 0 di depannya. Seperti itu. Oh, Mungkin dulu cuma 5, 4, sekarang standarnya 10 digit. Jadi ditambah kalau aja kurang 0 di berarti depan. 0 gitu ya? Iya, betul. Oke, baik, terima kasih. Sudah terjawab semua, Pak, ya? Ya, sambung. Oke. Sudah. Iya, jadi untuk lapor diri dan RPL tetap ya tanggal 24 ya. Silakan diselesaikan. Masih ada waktu 1, 2, 3, 4 hari. Besok Jumat tuh masih inilah surat keterangan dari izin atasan. Kan sebenarnya Bapak Ibu kan sudah mempersiapkan ya. Akan ada PPG ini paling enggak itu. Kenapa kami mintanya cepat? Karena prosesnya sangat cepat Bapak Ibu. Kalau ditunda, Bapak Ibu bisa yakinlah seperti yang sebelum-sebelumnya, nggak akan keurus malahan. Karena kalau sudah mulai LMS pembelajaran, itu bisa full 24 jam, hampir lah. Mungkin malam aja. Itu sudah nggak sempat lagi mau kemana-kemana ya. Apalagi ngurus dokumen ini itu harusnya sudah nggak sempat lagi. Makanya sekarang masih ada waktu, silakan bergerak dari hari ini ya. Mulai bergeraklah hari ini. Kemudian nanti kami akan
terbitkan juga surat ini ya, pemberitahuan untuk keikutan PPG agar Bapak Ibu bisa meluangkan waktu sepenuhnya ya. Kalau umpama harus ngajar di sekolah ya ngajar seperlunya aja, tidak usah ikuti kegiatan-kegiatan lain yang seperti ekstrakurikuler atau apa itu dihentikan dulu. Kemudian apabila Bapak Ibu biasa mengikuti pengajian sana sini ya, yasinan dan sebagainya, untuk sementara ikuti dulu yang wajib. Wajibnya adalah PPG ya. Karena Bapak Ibu sudah berkomitmen, ikuti dulu kewajibannya di PPG. Nantilah untuk urusan yasinan, arisan, jalan-jalan itu ditahan dulu ya. Seperti itu. Kami panitia ini tim ini baik tim LPTK maupun tim pusat juga bertahan tidak jalan-jalan akhir tahun ya. Karena seperti ini. Bapak Ibu mendapatkan rezeki akhir tahun ini juga perjuangan rekan-rekan Bapak Ibu di pusat ya, melalui mungkin demo atau bagaimana, kemudian dari Kemenak itu akhirnya dianggarkan lagi sekitar berapa puluh miliar untuk sekitar 95.000 peserta PPG madrasah seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu menerima amanah ini sudah berkomitmen ya, mohon juga benar-benar ya, ketika belum mendapatkan amanah atau kesempatan, pengen sekali berharap, tapi begitu dapat kesempatan ternyata kok begini rasanya, yaitu wajar ya. Cuman ya harus benar-benar dilalui saja sekitar 40 hari ya Bapak Ibu. Kami juga tidak akan meninggalkan Bapak Ibu ya dalam selama proses PPG ini. Namun kami juga terbatas ya, mohon maaf. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa diisi di form itu aja. Karena kalau kami harus menjawab Japri satu-satu, ini 800 peserta ya Bapak Ibu. Yang kami tangani tidak hanya peserta ini, peserta gelombang sebelumnya sejumlah 1.184 dan gelombang sebelumnya lagi 1.200. Itu masih aktif di kami ya. Ada yang proses mau yudisium, ada yang proses baru lulus dan mengurus dokumen ini itu. Kemudian juga Bapak Ibu masuk sebagai peserta gelombang keempat atau di kami itu sebagai yang ketiga ya. Seperti itu. Jadi mohon di ini saling pengertian ya. Semua kalau ada informasi juga kami sampaikan nanti di grup. Tidak kami biarkan ya. Nah, nanti juga setelah ini kita akan membentuk kelas per mapel ya. Ada ketua kelasnya. Mungkin dari kami kalau luang juga kami akan masuk ke grup itu untuk memantau kendala-kendala yang urgent di Bapak Ibu. Jadi grup utama itu adalah informasi yang sifatnya adalah global. Nanti kalau Bapak Ibu berkeluh kesah, cerita dengan temannya ya, atau curhat terkait PPG ya, nanti bisa di grup kelas masing-masing. Sekiranya begitu. Ada 4 kelas, nanti akan kita ini juga tunjuk satu sebagai ketua kelas. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau ada salah kata, salah ucap dari kami, saya mohon maaf ya secara pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih untuk Bapak narasumber kita yaitu Bapak Slamet Riyadi dan juga Ibu Sauda.